Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Dana Pamungkas dari Universitas Terbuka dengan NIM 0552295547. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Yang mana di jaringan komputer ini dari panduannya kita diminta untuk sebelum akan praktik masih harus memahami terlebih dahulu materi tentang TCI ya, pada modul MSM 4204 jaringan komputer. Ini materi praktikum sendiri, itu setelah materi diharapkan kita dapat menggunakan CMD dan dapat menjelaskan perintah-perintah pada TCP atau IP, yang ketika itu dapat mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP sendiri. Dan kita ini diberikan tugas yaitu dapat mempraktikkan yang setelah materi dijelaskan, yaitu kita telah dari 1 sampai 20 poin. Baik, kita mulai saja. Kita buka aplikasi CommonPen sendiri. Pada praktikum ini kita dilakukan pengenalan ya, dan praktik beberapa perintah dasar pada command prompt atau CMD sendiri pada Windows yang digunakan dalam administrasi jaringan komputer dan analisa atau analisis TCP atau IP. Perintah-perintah ini membantu pengguna mengetahui dari kondisi jaringannya setelah mengecek kondisi internet, melihat konfigurasi IP, serta membantu dalam troubleshooting jaringan sendiri. Kita mulai saja untuk soalnya biar lebih mudah kita buat seperti ini. Oke, yang pertama adalah CD, yaitu CD sendiri adalah perintah yang digunakannya untuk berpindah direktori atau folder pada CMD sendiri. Kita coba untuk mungkin kita bisa masuk ke folder dokumen. Kita bisa ketik CD dokumen. Enter. Oh, maaf. Tertulis salah, maaf. Kita klik lagi CD dokumennya salah. Dokumen. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. User itu sebelumnya seperti ini jadi dokumen. Kita bisa melihat sendiri. Kemudian kita selanjutnya di yang kedua itu CLS ya. CLS itu sendiri itu perintah yang digunakan untuk membersihkan tampilan pada CMD. Contoh kita bisa menghapus semua ini dengan menuliskan CLS sendiri. Kemudian kita enter. Nah, tadi dari CLS sendiri dapat menghapus seluruh tampilan sebelumnya ya, agar layar CMD-nya menjadi bersih. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu CLS, ketik saja. Nah, ini digunakan untuk melihat bantuan atau penjelasan mengenai perintah CLS sendiri, yang mana fungsinya itu menambahkan informasi pengguna perintah CLS-nya sendiri. Enter saja. Nah, ini sudah tertera clear untuk screen. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita di nomor 4 dir ya, ini digunakan untuk melihat bantuan ya dari perintah dir sendiri, yang mana fungsinya itu menampilkan penjelasan cara melihat isi folder menggunakan berbagai parameter sendiri ya. Kita klik sendiri saja dir. Nah, ini tampilannya. Itu kita bisa lanjut ke perintah TCP atau IP sendiri, yang mana nomor 5 ini ada ifconfig ya, yang mana ifconfig ini bisa digunakan untuk melihat alamat IP komputer ya. Kita bisa langsung ketikkan IP. Nah, di sini fungsinya itu bisa menampilkan IPv4 address-nya, subnet mask-nya, atau directory gateway-nya ya. Sudah tertera juga di sini. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, incoming all ya, itu kita bisa menampilkan informasi jaringan secara lengkap. Nah, di sini tertera secara lengkapnya ya, yang mana hostname, ada physical address-nya ya, ini tabelnya atau IP. Baik, kita lanjut. Kalau untuk tadi kita ke poin 7, ifconfig garis miring tanda tanya, yang mana ini kita dapat melihat bantuannya penggunaan perintah ifconfig sendiri.
Kita langsung cek nomor 7. Nah, infonya seperti ini. Ya, ini bisa kita menampilkan ya, fungsi menampilkan seluruh parameter yang tersedia di app config sendiri ya. Oke. Selanjutnya poin ke-8. Config release, yang mana tulis ini digunakan ya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan, yang mana fungsinya itu komputer akan melepas IP address sendiri dari DHCP server ya. Nah, sendiri media disconnected. Nah, sebentar. Maaf terkendala baterai. Oke, di sini sudah ada media disconnect ya. Kita lanjut untuk ke poin nomor 9, yaitu inconfig renew, yang mana digunakan untuk meminta alamat yang IP barunya ya. Nah, fungsinya itu komputer minta IP baru dari DCHP server tadi. Kita langsung ketik saja config renew. Nah, kita ya meminta kembali. Kemudian poin nomor 10 ada config displays is, yaitu menampilkan caca ya pada DNS yang tersimpan pada komputer. Tentu saja. Ini kita dapat melihat webpage ya, pernah diakses dan tersimpan di caca DNS sendiri ya, program patch filenya. Ini kita lanjut ke poin 11 ya, config flu sendiri digunakan untuk menghapus caca DNS nya ya. Ini tadi kita salah, kita coba kembali nomor config display DNS. Nah, sini kita pilih. Oke, ini caca DNS ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi di config-nya di poin 11 ya. Config terus DNS. Nah, successful di sini kita bisa membersihkan caca DNS ya, agar data DNS diperbarui kembali. Oke, selanjutnya kita di poin 12 config quick stress. Yang mana ini digunakan untuk mendaftar ulang DNS komputer. Itu mana fungsinya juga untuk memperbarui registrasi DNS pada jaringan sendiri ya. Successful. Kemudian kita lanjut ke 13, yaitu ping, yang mana ping ini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan yang ke komputer atau website lain. Mungkin kita bisa sudah ping ke Google mungkin ya, google.com. Nah, di sini oke, tertera juga ya. Ini kita dapat mengetahui apakah koneksi internet berjalan dengan baik, dapat melihat waktu, respon jaringannya. Kemudian kita ke poin 14, yaitu net start, yang mana ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang aktif ya. Net start. Nah, ini dia. Kita dapat menampilkannya daftar koneksi TCP yang sedang aktif.
15 itu circuit, yang mana itu digunakan untuk melihat jalur perjalanan paket data ya. Terus saja. Ternyata mungkin kita bisa pakai menggunakan Google lagi. Nah, setelah ya, jadi kita dapat mengetahui rute jaringannya yang dilewati paket data menuju mungkin tujuannya yang pasti. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita lanjut ke ping, yang mana ping ini gabungannya fungsi pada ping dan tag sendiri. Sama kita mau Google juga ya, .com. Oke, kita menunggu lagi kembali. Ping ini fungsinya untuk menganalisis jalur jaringannya sekaligus kualitas koneksi pada setiap hopnya. Baik, selanjutnya kita berpoin NS lookup ya. Yang ini digunakan untuk mencari informasi DNS suatu domainnya. Cuma kita pakai Google lagi aja. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui alamat IP dari suatu website domainnya. Alamatnya itu. Kemudian kita poin 18 yaitu NetSH, digunakan untuk konfigurasi jaringan melalui CMD sendiri. Kita langsung ketik aja. Oke, yang mana fungsinya itu masuk kode konfigurasi jaringan komputer. Mungkin dengan Windows sendiri bisa net SH, misalnya tugas ini sendiri Google boleh. Oh, tidak full. Maaf, tapi ini saya kurang paham. Harusnya bisa. Di Windows ya. Juga kita lewatin saja. Saya mungkin bisa di sini. Kita tadi isi di dokumennya. Di dokumennya langsung pada poin 19 yaitu route. Menurut ini digunakan untuk melihat tabel rute jaringan. Nah, fungsinya untuk menampilkan jalur routing pada data pada komputer, mungkin bisa di print. Oh, ini dia datanya komputer. Nah, yang terakhir kita pada di net. Net ini digunakan untuk pengelolaan layanan jaringan Windows ya. Oh, kita bisa ke net user mungkin.
ya ini dia, yang mana menambahkan daftar pada user komputer. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.